Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Eh, saya hari ini akan membahas tentang menulis yang mudah. Ini seringkali saya gaungkan karena menulis itu sebenarnya mudah. Menulis itu sebenarnya gampang. Tergantung dari perspektif kita. Kita mau berperspektif seperti apa. Kalau mau bermadhab menulis susah, maka paradigma kita ya akan terus mengalami kesusahan di dalam menulis. Tapi kalau madhab kita adalah madhab menulis yang mudah, maka insya Allah kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam menulis. Kali ini saya akan membahas atau memberikan tips untuk menanamkan nilai-nilai kemudahan di dalam diri kita untuk menulis. Jadi agar kita tidak mengalami kesulitan, kita tidak mengalami kendala, kita tidak mengalami sesuatu yang memberatkan ketika menulis, karena ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang bahwa menulis itu susah banget, menulis itu tidak mudah karena harus mengeluarkan banyak energi baik fisik, fisikis, bahkan perasaan di dalam melahirkan sebuah tulisan. Tapi kali ini saya ingin membahas tentang kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan atau tips dan trik yang bisa dilakukan untuk bisa melahirkan sebuah karya tulis. Contoh misalnya opini. Opini itu banyak sekali sebenarnya tema-tema yang bisa kita tulis. Setiap hari itu kita disuguhkan dengan berita-berita yang luar biasa. Kita setiap hari misalnya selalu menemukan ide dan gagasan-gagasan yang kemudian hilang begitu saja tanpa kita menangkap atau menuliskannya kembali. Maka yang ingin saya bahas di sini adalah berkaitan dengan menulis mudah itu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang menulis mudah, maka pertanyaan yang paling pertama kali muncul dalam benak kita adalah apa sih yang mau ditulis. Jadi untuk memudahkan kita di dalam menulis, maka kita harus bertanya atau menjawab dari pertanyaan ini, apa yang mau ditulis. Oke, untuk yang pertama adalah untuk memudahkan kita di dalam menulis, maka yang paling bisa kita lakukan adalah yang pertama, tulis apa saja yang bisa ditulis dan ingin ditulis. Kita bisa menulis apa dan kita menginginkan atau kita mau menulis apa. Jadi bisa ditulis dan ingin ditulis itu dua hal yang berbeda tetapi menjadi satu kesatuan. Kalau kita misalnya bisa menulis tentang diari, tentang kehidupan kita, maka itu ya ditulis menjadi sebuah catatan diari kita, catatan tulisan kita. Maka ini yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita berkecimpung di dunia pendidikan, maka hal yang bisa kita lakukan adalah menulis tentang pendidikan. Kalau kita misalnya berafiliasi atau setiap hari kita berafiliasi dengan sosial, maka yang bisa kita tulis adalah tentang sosial. Kalau kita hari ini dihadapkan dengan masalah pandemi COVID-19, maka yang bisa kita tulis dan ingin kita tulis sebenarnya berkaitan dengan masalah pandemi corona. Dari berbagai perspektif, itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya saya contohkan tadi berkaitan dengan opini, itu kan sangat sangat banyak sekali ide dan gagasan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tangkap, yang bisa kita terima dari sumber-sumber yang sangat banyak sekali, mulai dari internet, dari televisi, dari sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita alami sendiri, bahkan di sekitar kita misalnya. Yang berkaitan dengan COVID-19 ini banyak sekali. Dampak, pencegahan, kebijakan pemerintah, dan seterusnya. Jadi tulislah apa saja yang bisa saudara tulis dan ingin saudara tulis. Ini untuk mempermudah kita. Yang kedua adalah tulislah sesuai dengan kemampuan. Kita memiliki kemampuan apa saja. Kita memiliki keahlian apa. Maka untuk memudahkan di dalam menulis, tulis sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu di bidang agama, maka menulislah tentang bidang agama. Kita mampu di bidang pendidikan, maka menulislah tentang bidang pendidikan. Kita mampu misalnya punya keahlian di bidang sosial, maka menulislah tentang bidang sosial, dan seterusnya. Ini kalau kita terapkan, maka memberikan kemudahan sekali di dalam diri kita. Bahkan satu kali duduk itu sudah bisa melahirkan satu artikel atau bisa melahirkan satu opini.
Karena kemampuan itu pengetahuan yang sudah kita miliki, tinggal bagaimana kita mengeksplorasi kemampuan itu atau pengetahuan itu ke dalam bentuk tulisan. Dan ini sangat mudah sekali untuk bisa kita terapkan. Yang ketiga adalah tulislah sesuatu yang ringan dan mudah. Tidak usah berpikir yang tinggi-tinggi, tidak usah berpikir yang rumit-rumit. Menulis itu mudah jika kita mau menulis dengan cara yang ringan dan mudah. Jadi sesuatu yang rumit itu bisa dipermudah dengan cara kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, dengan komunikasi kita sendiri. Jadi menulis sesuatu yang ringan dan mudah itu penting. Untuk apa? Untuk tulisan kita itu agar bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh banyak orang, oleh pembaca. Karena menulis itu tidak berperspektif terhadap diri kita, tetapi berperspektif kepada pembaca. Sehingga kalau tulisan kita adalah ringan, bisa dipahami, bahasanya komunikatif, kemudian mudah dimengerti, insya Allah banyak diterima oleh masyarakat. Hingga ini yang seringkali banyak diterapkan di opini-opini. Biasanya kalimat-kalimat bahasa-bahasanya adalah bahasa kita sehari-hari yang tidak banyak membuat sebuah multitafsir, sehingga kalimatnya mudah dicerna, mudah ditangkap dan menjadi kalimat-kalimat komunikatif. Yang keempat adalah tulislah sesuatu yang menarik. Yang menarik itu akan menjadikan ketertarikan bagi orang lain untuk membacanya. Jadi menarik, kemudian unik dan inspiratif. Jadi 3 kalimat ini sangat diperlukan dan dibutuhkan di dalam menulis opini, menulis buku, menulis artikel. Ini menjadi penting. Kalau tidak menarik atau tulisannya biasa-biasa saja, maka orang lain akan malas untuk membacanya. Kalau tidak ada keunikan dan tulisannya sama dengan tulisannya orang lain misalnya, banyak kesamaan-kesamaan tulisan, baik dari judul, baik dari isi, baik dari substansi, dan seterusnya, maka itu juga mengurangi nilai ketertarikan orang lain untuk bisa membaca tulisan kita. Dan yang paling penting adalah inspiratif. Jadi tulisan kita itu harus ada novelty yang menginspirasi banyak orang, sehingga tulisan itu bisa memberikan inovasi atau memberikan pemahaman yang baru bagi banyak orang atau orang lain. Yang terakhir adalah menulis paling mudah itu coba dipraktekkan dengan menulis opini dulu. Menulis opini, kemudian menulis esai, menulis makalah, paper, artikel, buku fiksi dan non-fiksi, atau tulisan-tulisan yang lain yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya pengen nulis opini, tulislah opini. Pengen nulis esai, tulislah esai. Dengan praktek-praktek 4 tips, 4 trik di atas itu bisa dilakukan. Kalau pengen nulis opini misalnya, ya tulis opini sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang bisa ditulis dan ingin ditulis. Tulisan yang ringan dan mudah, dan tulisan yang menarik, unik dan inspiratif. Insya Allah akan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran di dalam menulis kalau kita menerapkan 4 hal di dalam menulis itu, yaitu menulis yang mudah, menulis yang cepat, menulis yang ringan, menulis yang unik, menarik, inspiratif, sesuai dengan kemampuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Semoga memberikan nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.